Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian dengan Ustadz Dr. Topan Setiadipura tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pengantar, izinkan saya menyampaikan sedikit yang saya dapat ini. Jadi saya merasa belajar hadis Arba'in An-Nawawi ini sebagai dalam rangka belajar menjadi standar seorang muslim. Standar seorang muslim. Seperti kita tahu, beberapa minggu lalu kita belajar tentang buah iman kepada Allah dan juga hari akhir. Iman itu kan salah satu padanan kata orang baratnya tuh trust Allah, dan juga ada sebuah ayat bahwa Allah itu mencintai orang yang percaya kepadanya. Allah love those who trust him. Kalau nggak salah itu surat Al-Isra, mungkin bisa dicari ayatnya nanti. Iman kepada Allah dan juga hari akhir. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga belajar tentang menahan marah. Jadi bukan tidak marah, tapi menahan marah. Artinya kita sebenarnya bisa melimpahkan marah itu, tapi bagaimana kita bisa menahan marah, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa kepada Allah. Dan juga kita minggu lalu belajar tentang bagaimana berbuat baik sebagai seorang muslim, menjadi standar seorang muslim, yaitu al-ihsan, di mana saja atau dalam konteks apa saja. Mungkin bisa diartikan sebagai biasa-biasa saja ya, bahwa makanannya standar, itu makanan biasa-biasa, tapi perlu diingat di sini adalah standar seorang muslim, bahwa standar dari Islam, yang Islam sendiri adalah sebuah agama yang luar biasa, satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya dalam Islam kita selalu berusaha untuk meningkatkan standar kita, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kali ini kita akan belajar hadis ke-18 tentang bertakwa di mana saja dan kapan saja bersama Ustaz Dr. Topan Setiadipura. Cukup untuk itu pengantarnya, kita persilakan Ustaz Topan untuk menyampaikan kajiannya. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair. Victor atas pengantarnya yang luar biasa. Alhamdulillah. Kembali semoga Allah Taala memberi faidah atas apa yang telah kita ikhtiarkan, ya, thalabul ilm, menuntut ilmu dari sebuah buku yang insyaallah berkah, ya, dan ditulis oleh ulama yang juga insyaallah sangat patut menjadi teladan kita, Imam Nawawi rahimahullah, dengan bukunya Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Kembali kita coba ingatkan review sedikit, ya. Alhamdulillah. Yang kelihatan apa ini? Microsoft Word, Mas. Microsoft Word, ya. Oke. Ya. Saya share ulang, agak penampakannya agak aneh di sini. Jadi pekan lalu sebenarnya tadi disebutkan di dari Victor, pekan lalu kita belajar hadis ke-17, ya. Hadis ke-17 dari 42. Jadi masih long way to go, belum setengahnya ini, ya. Insyaallah semoga nafasnya panjang, ya.
untuk istiqomah setidaknya menamatkan buku kecil ini. Kita beri judul Kutibal Ihsan. Ini judul versi kita saja, bahwasanya al-ihsan itu diperintahkan ya bagi segala sesuatu. Kalimat utamanya mungkin innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah SWT menetapkan atau memerintahkan al-ihsan ala kulli syai'. Ya, berbuat al-ihsan ya, kita sering terjemahkan berbuat baik ya, berbuat baik ala kulli syai', atas segala sesuatu. Dan alhamdulillah pekan lalu kita belajar al-ihsan ya dari ulama Ibnu Hajar Al-Haytami, itu maknanya tidak hanya berbuat baik di sini ya, kita baca pekan lalu. Jadi maknanya tahsinul a'mal al-masyru'ah. Jadi ihsan adalah memperbaiki amal yang memang disyariatkan. Sehingga amal itu dalam agama ada yang sifatnya transitif ya, kalau istilah bahasa Indonesia transitif ya, serapan bahasa asing juga ya, transitif artinya ada objeknya, kita memberi kebaikan kepada orang lain. Ada juga yang intransitif ya, ada yang seperti sholat gitu. Maka kita mencoba untuk mentahsin, memperbaiki semua amal tersebutnya. Di awal-awal kita kenal hadis orang yang ketika beribadah ihsan, ibadahnya ihsan, dia memperbaiki ibadahnya. Ketika dia membuat sesuatu, dia juga lakukan dengan ihsan. Dan ini Masya Allah prinsip yang luar biasa ya. Bahkan ini wording yang menurut saya menarik untuk kita ingat ya. Istilahnya Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan ayyatiya bihi. Jadi seseorang memberikan amalnya apapun yang dia kerjakan ya, baik ibadah yang mahdhah kepada Allah SWT ataupun ibadah yang sebenarnya masuk dalam artinya ibadah ghair mahdhah ya, ibadah yang misalnya termasuk pekerjaan kita, karena pekerjaan kita kan kalau kita lihat menghabiskan banyak waktu juga dari kehidupan kita yang 24 jam. Jadi kita harap itu bagian dari ibadah. Maka di sini ayat tiyabihi ala ghayatil kamali, ala ghayati kamali. Jadi diberikan apapun yang kita kerjakan itu dengan bentuk yang sebaiknya yang bisa kita kerjakan. Ya, kan ini kembali menjadi prinsip yang termasuk tadi istilah faktor menarik juga, standar kita. Jadi standarnya orang muslim itu kita usahakan ya, kita kerjakan apapun, maka kita coba memberi yang terbaik dari pekerjaan tersebutnya. Karya apapun yang kita berikan yang terbaik ya untuk karya itu. Dan buku ulama kita Arba'in An-Nawawi ini juga menunjukkan bagaimana sikap tahsin Imam Nawawi dalam menulis buku. Artinya dalam menulis buku, kita lihat di pengantarnya, Imam Nawawi pun mengusahakan sebaik mungkin buku ini, ya, jadi dia pilih sebaik mungkin hadis-hadisnya, ya, sesuai dengan kriteria yang beliau sebutkan. Beliau ingin hadisnya ada hadis-hadis yang memang spesial, ya, yang dipuji oleh ulama sebagai setengah agama, sepertiga agama, seperempat agama, beliau pilihkan, ya, dengan sanad yang juga bagus, ya, dan dengan gaya yang mungkin khas ya, dia buang sanadnya dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi karya yang sangat baik dari beliau ya. Meskipun bukunya kecil tapi beliau kerjakan dengan baik dan menjadi berkah, dan ini mungkin menginspirasi kita ya. Mungkin bagi kita output kita, produk kita bukan karya ilmu syar'i seperti Imam Nawawi saat ini mungkin seperti itu, tapi apapun itu kita usahakan dengan konsep al-ihsan, yang terbaik yang bisa kita kerjakan insyaallah. Demikian mengulang sebuah prinsip yang sangat penting, dan kita insyaallah masuk di hadis ke bukan 17 ya, sekarang yang ke-18. Sebentar, salah sharing. Ya. Hadis ke-18 ya, dari 42 hadis.
Hadisnya kita beri judul berusaha untuk bertakwa di mana saja dan kapan saja. Arabnya belum kita koreksi, afwan, belum kita update. Hadisnya, kita masuk ke hadisnya. An Abi Dzarin Jundub ibni Junadah. Dari Abu Dzar Jundub ibn Junadah. Jadi Jundub bin Junadah ini nama sahabat yang masyhur. Abu Dzar Al-Ghifari, ya, termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang pertama yang masuk Islam, ya, Abu Dzar. Dan ini menarik, di sini sahabatnya ada dua, Abu Abdurrahman, dikunyahnya Abu Abdurrahman, itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ya, semoga Allah meridhoi dua sahabat mulia ini. Dari mereka, an Rasulillah, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi kita salam bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Ya, ittaqillah haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, artinya ikutilah as-sayyi'ah, ketika mengerjakan keburukan atau kemaksiatan, maka ikuti dengan al-hasan, dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, keburukan atau kemaksiatan yang tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia atau berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, ya, dengan akhlak yang baik. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan hadis ini disebut oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan, hadis yang hasan, wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun, ya, dalam sebagian naskah, ya, naskah yang didapat tentang dari Imam Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi menyebutkannya bukan hasan tetapi hasanun sahihun. Ya, ini istilah khas dari Imam Tirmidzi ketika menilai sebuah hadis. Ya. Secara umum ada hadis sahih, hasan, dhaif. Ya. Tapi Imam Tirmidzi menambah kriteria yang baru khas beliau, hasan sahih. Hasan sahih. Dia bisa lebih baik dari hasan, bisa juga sedikit di bawah hasannya. Hasanun sahihun. Jadi yang jelas hadis yang bisa diterima. Khair. Kembali, ini hadisnya, dan ini pesan utama hadis Nabi kita Muhammad SAW yang kita pelajari pekan ini. Bertakwalah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan yang kita terjatuh terhadapnya, jadi kita terjatuh dan melakukan keburukan, segera ikuti dengan kebaikan, tamhuha, yang bisa menghapuskan kesalahan tersebut, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, dan bersikaplah atau pergaulilah manusia dengan sikap yang baik atau akhlak yang mulia. Ya. Masuk langsung di komentar Imam Nawawi, agak panjang syarah beliau, sehingga kita akan fokus di komentar Imam Nawawi atau syarah Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menyebutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam tentang ittaqillah haitsu ma kunta. Ya, Imam Nawawi menyebutkan yaitu ittaqihi fil khulwati kama tattaqihi fil julwati bihadratin nas. Bertakwalah, ya, kepada Allah SWT dalam keadaan khulwah, dalam keadaan kita sendirian, ya, sebagaimana kita bertakwa kepada Allah fil julwah. Ada khulwah yang sendirian, ada julwah yang bihadratin nas, ketika manusia hadir di situ. Jadi hadir dan tidaknya manusia, harusnya bagi kita tetap berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dua kondisi ini yang ditekankannya. Penjelasan Imam Nawawi dalam syarahnya ini tentang haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta artinya dari sisi kondisi ketika sendiri, khulwah, ataupun ketika ada orang lainnya, ketika ada keramaian, atau tidak harus ramai, ya. Yang jelas ada orang lain yang melihat kita, ya, jilwah, ya. Wattaqihi fi sa'iril amkinati wal azminah. Dan bertakwa kepada Allah dalam setiap tempat dan juga waktu. Karena di setiap tempat dan waktu kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Ini paragraf pertamanya. Jadi Imam Nawawi menekankan kapan saja dalam kondisi apa saja ya tetap berusaha untuk bertakwa kepada Allah SWT. Lalu Imam Nawawi menambahkan ya, poin yaitu apa yang bisa menolong kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan rahimahullah mimma yu'inu ala taqwa. Di antara hal yang bisa yu'inu, artinya bisa menolong ya. Ala taqwa untuk kita bisa bertakwa adalah istihdar annallah, jadi menghadirkan keyakinan ya, menyadari bahwasanya Allah itu anallah taala muttaliun. Ini tasdidnya salah, muttaliun. Ya, tasdidnya harusnya di ta ya. Muttaliun, Allah melihat kita alal abdi kepada hamba fi sairi ahwali. Jadi menyadarkan, kita tahu sebenarnya secara ilmu tapi kadang tidak hadir ya ilmu tersebut ya. Kita lupa ilmu tersebut bahwasanya Allah SWT muttaliun, Allah SWT melihat kita ya fi sairi ahwali. Fi sairi ahwalina, setiap kondisi kita Allah itu melihat kita. Jadi Imam Nawawi menasihati kita mimma yu'inu, yang bisa menolong itu apa? Adalah kesadaran ya, bahwasanya Allah SWT muttaliun. Muttaliun, Allah melihat alal abdi kepada hamba, pada kita dalam semua kondisi kita. Ya. Lalu beliau Imam Nawawi menukil sebuah ayat ya, di surah Al-Hasyr ya. Surah Mujahadah. Ma yakunu min najwa. Tidaklah terjadi an-najwa, diskusi apa kayak bisik-bisik begitu ya. Salasa min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah lah yang keempatnya. Jadi kalau kita ngobrol sedang bertiga, maka sadari ya, istilah Imam Nawawi istihdar, hadirkan keyakinan bahwasanya Allah itu rabi'uhum, Allah lah yang keempat ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, kalau berlima maka Allah lah yang ke-6. Wala adna min dzalik, atau yang lebih kecil ya. Kalau kita berdua atau kalau termasuk juga sendiri ya. Wala aksar, apalagi kalau banyak. Illa huwa ma'ahum, kecuali Allah SWT bersama mereka aina makan, dimanapun mereka berada. Jadi Allah melihat. Jadi Allah melihatnya. Dan di sini lanjutkan summa yunabbi'uhum bima amilu. Dan dilihat bukan cuma dilihatnya. Jadi di antara prinsip iman kepada hari akhir ya, kita meyakini Allah itu akan melihat dan mencatat dan nanti akan ada hisab ya. Dan sini diperingati summa yunabbi'uhum bima amil. Adanya kesadaran bahwasanya Allah hadir itu semakin membuat kita termotivasi untuk hati-hati, karena bukan hanya dilihat tetapi summa yunabbi'uhum bima amilu. Nanti di hari akhirat ya, yaumal qiyamah, di hari kiamat Allah akan mengabarkan tentang semua yang kita kerjakan. Ya, innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Ya. Dan nanti kita akan melihat catatan amal kita. Ya, kita melihat catatan, bahkan ada sesi dialog betul-betul satu antara kita dengan Allah SWT ya, tentang amal-amal kita ya. Dan ya tentu semoga Allah SWT memberikan ampunan ya atas banyaknya kekurangan kita, kekhilafan kita ya, di saat dialog tersebut. Jadi makanya kita sering bilang doa bagi orang-orang yang meninggal ya, Allahumma ighfir lahu ya, semoga Allah mengampuni dia ya, karena tentu bagaimanapun seorang manusia mungkin ada kesalahannya, sehingga ketika dihisab Allah memberikan ampunan. Itu satu hal, ampunan. Tapi sebelum terjadi tentu kita berusaha sebaik mungkin untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan tersebut, karena tidak ada jaminan kita bisa diampuni oleh Allah SWT. Jadi Imam Nawawi mengatakan yang bisa menolong adalah kesadaran itu, dan beliau pun menukil ayat ini di surah Al-Mujadalah. Kemudian Imam Nawawi menyampaikan tentang definisi menurut beliau ya, versi Imam Nawawi, wat taqwa, dan taqwa adalah kalimat jami'ah, kalimat yang padat dan mencakup li fi'lil wajibat wa tarkil munhiyat,
kalimat yang mencakup semua pengerjaan atau pengamalan terhadap kewajiban yang wajib-wajib, wa tarkil munhiyat, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, ya, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama terkadang lebih detail mengatakan bahwa takwa intinya adalah dia berlindung dari sesuatu yang dia takuti. Nah, yang ditakuti adalah dalam konteks takwa kepada Allah SWT adalah murka dan hukuman dari Allah SWT. Sehingga akhirnya agar tidak mendapatkan apa yang dia takuti, dia berlindung dengan ketakwaan ini, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi konteksnya takwa adalah berlindung dari apa yang kita takuti dengan cara fi'lil wajibat, mengerjakan yang diperintahkan atau yang diwajibkan oleh Allah SWT, wa tarkil munhiyat, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya. Jadi itu tentang at-taqwa. Jadi perintahnya bertakwa sampai sini, dan Imam Nawawi mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa memudahkan kita, ya, untuk bisa menjaga diri kita haitsu makun, dimanapun kita berada, yaitu menghadirkan Allah SWT melihat kita. Ya. Sedikit tambahan di sini, Allah SWT juga melihat, dan tadi disebutkan selain melihat, Allah mencatat semua. Ya. Allah menugaskan malaikat untuk mencatatnya. Dan ada juga yang berbeda antara orang yang dipilih Allah SWT, ya, dan orang-orang yang tidak terpilih, artinya orang-orang yang istilahnya ada ma'iyatullah, kebesertaan atau kebersamaan Allah SWT. Ada ma'iyatullah yang sifatnya umum, dan ini semua makhluk Allah melihat mereka, Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ini ma'iyatullah, kebersertaan, kebersamaan Allah SWT. Dalam ayat disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi Allah tahu, ya. Dan itu tidak beda orang muslim, orang kafir, semuanya Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Tapi orang-orang wali-wali Allah atau orang-orang mukmin, orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah SWT, ada satu tambahan fitur, yaitu Allah akan menolongnya. Ya. Jadi bukan hanya kayak CCTV, walillahil matsalul a'la, tentu Allah lebih mulia lagi, ya, dengan para malaikat yang Allah tugaskan. Meskipun sebenarnya tanpa malaikat Allah bisa tahu semua, ya. Tapi demikianlah atas hikmahnya Allah memerintahkan malaikat mencatat dan mendampingi, ya, sehingga nanti ada catatannya semua. Ya. Tapi selain merekam dan nanti mempertanggungjawabkannya, bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT ada fitur tambahan, yaitu pertolongan dari Allah SWT. Jadi Allah menolong mereka, ya, ketika mereka hendak terjatuh ke dalam kemaksiatan atau terjatuh dalam hal yang buruk, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu sisi lain yang juga kita harapkan, ya, yang kita inginkan. Dan masih terkait yang itu, pertolongan Allah SWT itu di antaranya yang Allah janjikan bagi orang-orang yang disebut wali Allah, ya. Dalam hadis disebutkan, ya, wali Allah, maka Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya, menjadi tangannya, menjadi kakinya, ya. Pada dasarnya Allah menolong untuk mengarahkan matanya, telinganya, kakinya, dan tangannya. Selanjutnya menyebutkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk di bagian selanjutnya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah as-sayyi'ah. Ikutilah keburukan itu dengan al-hasanah, maka tamhuha. Hasanah itu akan menghapus sayyi'ah. Ya. Yaitu idza fa'alta sayyi'atan, jika Anda mengerjakan sayyi'ah. Ya. Dan ini insyaallah seakan-akan ada transisi yang menarik, ya, kalau teman-teman lihat, ya. Tadi kan perintahnya bertakwa terus, ya. Tapi seakan-akan, dan memang seperti itu, kita manusia yang serba terbatas tidak mungkin bisa takwa terus tanpa pernah terjatuh ke dalam kesalahan. Sehingga perintah ittaqillaha haitsu ma kunta diikuti seakan-akan seperti exit strateginya, ya. Seandainya Anda bisa takwa terus, bagaimana nih? Kalau saya memang berusaha untuk bertakwa, dan ini diantara alasan mengapa di judul kita kasih berusaha bertakwa dimanapun. Karena memang hadis ini secara implisit menunjukkan
Tidak mungkin kita bisa takwa terus, ya sempurna terus, pasti ada jatuhnya. Dan hadis ini ngasih solusi, seandainya pun kita terjatuh dan mengerjakan sayyiat, maka langsung dikasih solusinya. Ya, kalau terjatuh ke dalam sayyiat, maka atbi'is sayyi'ata al-hasanata. Maka ikuti dengan kebaikan. Artinya tutup, ya mungkin terjemah kita enaknya. Kalau terjatuh dalam kesalahan, segera tutup dengan kebaikan. Ya. Jadi kita berusaha untuk baik, tetapi demikianlah ya, kita sebagai manusia ya pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Kita istilahkan pasti, alhamdulillah didukung oleh nas, karena tidak mungkin ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atau kehilafannya. Ya. Jadi wa'ad bi sayyah, ikuti sayyi'ah, ya, kesalahan yang kita lakukan tadi ya dengan al-hasanah, dengan hasanah. Sini ai idza fa'alta sayyi'atan, jika engkau mengerjakan sayyi'ah padahal berusaha untuk bertakwa, maka fastaghfirillah, segeralah istighfar kepada Allah SWT. Ya, segera beristighfar. Jadi ini langkah pertama, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala minha, dari kesalahan tersebut. Waf'al ba'daha hasanatan. Lalu kerjakan setelah terjatuh itu, tutup dengan kebaikan yang insya Allah tamhuha, akan menghapus kesalahan tadi. Ya, jadi berusaha untuk baik, ya, dan ketika terjatuh langsung diajarkan solusinya. Ya, diajarkan solusinya. Atbi'is sayyi'atal hasanah. Segera tutup dengan kebaikan. Ya, segera tutup dengan kebaikan. Ya, dalam hadis ya tidak mungkin kita sempurna, pasti ada salahnya. Dan yang terbaik di antara khairul khatta'in at-tawwabun, orang yang segera bertobat. Dengan istilah Imam Nawawi, fastaghfirillah, beristighfar. Ya, sederhana dengan kalimat astaghfirullah. Ya, astaghfirullah. Jadi aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan atas kesalahan tadi. Ya. Pinta juga ada nas yang sebenarnya tidak ditulis di sini, bahwasanya setan memang selalu berusaha untuk membuat kita terjatuh ke dalam kesalahan. Jadi setelah kita terjatuh dan kita istighfar, dalam hadis sebutkan setannya langsung teriak, ya. Seakan-akan semua strategi yang dia lakukan selama ini agar orang itu jatuh ke dalam kemaksiatan itu semuanya terhapus ketika orangnya terjatuh, tapi orangnya segera nutup dengan al-hasanah. Ya. Di antara bentuk hasanahnya adalah istighfar. Ya. Di antara bentuk hasanah secara spesifik yang bahkan disunnahkan ya untuk segera mubasyaratan, langsung setelah kesalahan tersebut, ya, itu adalah istighfar, ya. Dan dengan istighfar maka dihapuslah kesalahan tadi. Jadi semua makar syaitan agar kita terjatuh ke dalam kedustaan, ke dalam kezaliman, ke dalam kemaksiatan, ya, orangnya terjatuh, syaitannya sudah merasa menang, tapi langsung istighfar, hilang semua kejahatan itu insya Allah. Ya. Dan ini yang dipesankan oleh Imam Nawawi, ya, fastaghfirillaha minha waf'al ba'daha hasanatan tamhuha. Lalu Imam Nawawi di sini mendiskusikan hal yang mungkin secara levelnya sedikit lebih dalam, ya. Beliau sebutkan i'lam, ketahuilah anna zahira hadzal hadis, bahwa secara zahir hadis ini menunjukkan kita baca dulu. Yadullu ala annal hasanata la tamhu illa sayyi'atan wahidah. Bahwasanya satu kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Jadi kalau kita melakukan satu kesalahan lalu kita mengerjakan satu kebaikan, maka kebaikan itu hanya bisa menghapus satu kebaikan. Secara zahir hadisnya seakan seperti itu. Ya. Jadi ini Imam Nawawi mendiskusikan itu, menginfokan kepada kita, wa in kanatil hasanatu bi asyrin. Padahal kita tahu hasanah itu paling minimal, ya, itu dilipat 10. Ya. Jadi ini para ulama bahkan mengatakan itu paling minim, ya. Bahwasanya kebaikan itu akan diganjar dengan 10 kebaikan. Jadi kita mengamalkan sebuah amal soleh, amal baik, itu dinilai langsung dikalikan, ya, 10 kali. Ya. Yang didiskusikan di sini apakah satu kebaikan itu hanya bisa menghapus satu, atau kelipatannya yang menjadi 10 itu bisa menghapus 10. Nah, itu yang didiskusikan oleh Imam Nawawi di sini. Ya, secara zahir katanya seakan-akan satu menghapus satu, meskipun
dilipatkan 10. Ya. Wa anna tad'if la yamhu as-sayyi'ah. Seakan-akan perlipatan itu tidak menghapuskan sayyi'at juga. Ya. Dan beliau mengatakan walaysa hadza ala zahirihi. Yang benar itu berbeda dengan yang zahirnya. Balil hasanah, tetapi al hasanah kebaikan itu al wahidah yang satu tamhu asyra sayyi'at. Bisa menghapus 10 kejelekan. Ya, bisa menghapus 10 kejelekan. Ya, bisa menghapus 10 kejelekan. Jadi ini menurut Imam Nawawi. Jadi bukan satu, kita misalnya mengerjakan satu kebaikan itu hanya bisa menghapus satu, tapi kebaikan itu akan dikali 10 ya. Masya Allah ya, dikali 10, naik satu orde ya. Naik satu orde. Jadi dikali 10 dan bisa menghapus 10 kejahatan. Ya, 10 kemaksiatan kita. Dan sini Imam Nawawi berargumen dengan sebuah hadis. Nah, sini mungkin teman-teman bisa quick quiz tentang hadis ini, menarik juga. Ya. Disebutkan tukabbiruna dubura kulli salati. Kalian bertakbir setiap setelah salat asyran 10 kali. Ya. Tentu ada riwayat 33 kali dan ini tidak untuk dipertentangkan ya. Artinya dalam hadis ini disebutkan misalnya kita bertakbir setelah salat 10 kali, wa tahmaduna asyran, kita juga bertahmid 10 kali, wa tusabbihuna asyran, kita bertasbih 10 kali. 10 takbir, 10 tahmid, 10 tasbih. Ini kalau yang mau jawab silakan jawab. Fadzalika mi'atun wa khamsuna bil lisan. Maka totalnya menjadi 150 di lisan. Ada yang bisa jawab cepat? Kenapa 10 jadinya 150? Boleh open mic. 10 takbir, 10 tahmid, 10 tasbih. Hadisnya menyebutkan itulah 150 dalam lisan. Bukan ujian matematika. Mengapa? Ada yang mau jawab? Boleh jawab. Kenapa, Kang Rahmat? 10 takbir, 10 tahmid, 10 tasbih. Tapi terjemahannya dalam hadisnya, maka itu bernilai 150 pada lisan. Khair, pada malu. Ya, tentu jawabannya karena dubura kulli salatin. Setiap selesai salat, dan salat yang dimaksud di sini adalah 5 waktu. Jadi 30 kali 5 150. Jadi mengerjakan setiap selesai salat yang 5 waktu itu 30, maka itu secara lisan 150 kali. Tetapi wa alfun wa khamsami'ah fil mizan. Tetapi di timbangan itu kembali dinaikkan satu orde lagi menjadi 1.500 kali. Ya, dilipat 10 ya. Ini satu bagian. Summa qala sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengatakan ini Nabi kita sallallahu bersabda, ayyukum yaf'alu fil yaumil wahid, siapa di antara kalian yang dalam sehari itu mengerjakan dalam sehari alfan wa khamsumiyah sayyi'atan, mengerjakan 1.500 keburukan atau kemaksiatan atau kesalahan dalam sehari. Ya. Jadi hadisnya kalian mengucapkan secara lisan 150 tadi sehari ya, 30 kali 5 tetapi setelah itu Nabi SAW mengatakan nilainya 1.500, 10 kali lipat, dan setelah itu mengatakan siapa di antara kalian yang mengerjakan dosa 1.500 kali sehari. Ya. Itu hadisnya. Dan ini komentar Imam Nawawi, dalla hadis ini ya, bentuk lengkap hadis ini menunjukkan ala anna tad'if yamhus sayyi'at. Bahwasanya pelipatannya itu juga bisa menghapuskan sayyi'at. Jadi yang dihapuskan bukan hanya 150 kesalahan tapi 1.500 kesalahannya. Jadi 1.500 kesalahan. Dan Masya Allah ini bisyarah ya, kabar gembira bagi kita ya, sehingga kembali ada sisi roja, sisi harap kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, ya, sisi harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu ikhwas sekalian tidak berarti juga hilang sisi khaufnya, sisi takutnya, sehingga seakan-akan kita menggampangkan, wah kayaknya baru 10 nih hari ini kesalahannya, dan kita seakan-akan merasa punya jatah melakukan kesalahan 1.500 karena dengan zikir yang tadi. Apalagi kita bukan 10 misalnya, 33 kali 3 ya, jadi 99 kali 5 lagi baru dikali 10 lagi ya. Tentu tidak berpikirnya seperti itu ya, tidak berpikirnya seperti itu. Jadi alhamdulillah ada bisyarah, tapi tetap juga ada sisi khauf ya, takut, karena tadi belum tentu kita bisa diampuni, ada jaminan diampuni, dan bisa jadi juga kita kecanduan ya. Satu kesalahan itu teorinya dia akan mengajak teman-teman yang biasanya kemaksiatan itu mengajak teman-teman. Lalu Imam Nawawi menambahkan wa dzahirul hadis, hadis ini juga menampakkan annal hasanata, bahwasanya al hasanah itu tamhus sayyi'ah, menghapuskan as-sayyi'ah. Nah, di sini ada tambahannya, yang mana sayyi'ahnya yaitu al-muta'allaqatu bihaqqillahi ta'ala. Ini catatan yang Masya Allah penting dari Imam Nawawi, bahwasanya yang disebutkan dalam hadis ini sebagai sayyi'ah yang bisa dihapus adalah as-sayyi'ah al-muta'allaqah, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayyi'at yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, artinya lanjutannya Imam Nawawi, amma sayyi'atul muta'allaqatu bihaqqil ibad. Adapun kesalahan yang terkait dengan kezaliman kepada makhluk ya, karena kita mengambil hak makhluk ya. Apapun hak itu, yang paling utama sering disebutkan yaitu hak dari sisi kita mengambil hartanya, kita mengambil kehormatannya dengan kita menghilangkan kehormatannya, dengan kita mencelanya, menggunjingnya dan lain sebagainya, atau bahkan kita mengambil darahnya secara fisik. Yang seperti itu ya, beliau contoh minal ghadabi wal ghibati wan namimati ya, yang misalnya kita sempat marah kepada orang padahal ya, yang membuat orang itu mungkin hilang kehormatannya atau apa, wal ghibah, kita menghibah, wan namimah, juga mengadu domba ya, di mana dengan hal-hal ini kita mengambil hak orang lain ya, fala yamhuha, maka tidak bisa terhapus tambah illa al-istihlal, tidak bisa menghapus semua itu kecuali al-istihlal minal ibad, kecuali penghalalan, istihlal, penghalalan dari hamba itu. Jadi kalau kita tadi dalam sehari ya, kita mengambil hak orang lain ya, maka hak itu kezaliman itu yang terkait dengan hak orang lain tidak bisa dihapus oleh hasanah yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi harus ada penghalalan atau maaf ya, ridho dari orang yang kita ambil haknya. Dan Imam Nawawi menambahkan wala buddha, dan harus ayyu'ayyina lahu jihatul dhulamah. Jadi harus menunjukkan ketika misalnya saya misalnya ya menggibah misalnya Rama ya, menggibah Rama apapun itu, maka itu tidak bisa terhapus ya. Tidak bisa terhapus kecuali harus meminta keikhlasan penghalalan dari Rama, dan di sini ditambahkan oleh Imam Nawawi harus menunjukkan sisi apa yang kita kerjakan. Fayaqulu, misalnya kita mengatakan qultu alaika kaita wa kaita. Jadi saya bilang ke Rama, afwan, komen, saya gibahi kamu di forum ini. Dan lebih lanjut ulama bahkan menambahkan kita harus membersihkan namanya di forum yang sama ya. Harus membersihkan namanya di forum yang sama. Jadi itu selain istihlal dari orangnya untuk kasus tertentu ketika memang forumnya, misalnya kalau itu status Facebook ya, berarti bikin status Facebook yang membersihkan nama itu. Kalau itu di kajian seperti ini, maka dibersihkan namanya di kajian yang seperti itu. Tapi poinnya di sini bahwasanya perlu hati-hati dengan dosa yang muta'allaqah ya, terkait dengan bihaqqil ibad, dengan hak hamba. Ya, ini yang perlu kita berhati-hati ya.
hal lain masih yang poin pertama, wa fil hadis, dalam hadis ini juga dalilun ala anna muhasabatan nafsi, bahwasanya muhasabah diri wajibatun, bahwasanya muhasabah itu wajib. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, di sini Imam Nawawi menyebutkan, berkata Nabi kita Muhammad SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, meskipun hadis ini mauquf, artinya riwayatnya tidak sampai sebenarnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kembali pelajarannya adalah hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hadis ini menyebutkan tadi berusaha untuk bertakwa kalau terjatuh ke dalam kesalahan. Artinya ada kesadaran bahwa dia jatuh dalam kesalahan, dia melakukan kesalahan. Jadi dia menghitung salah dia. Dan ini diajarkan dalam hadis ini dan dikuatkan oleh Imam Nawawi dengan asar-asar berikut. Wa qala Allah Ta'ala, dan dalam surah Al-Hasyr Allah SWT juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah SWT, wal tanzur nafsun, dan setiap nafs, setiap jiwa, setiap orang hendaklah melihat ma qaddamat, apa yang dia telah lakukan, li ghadin, untuk hari esok. Liqatin artinya untuk hari esok, ya. Tentu esok di sini maknanya adalah hari kiamat. Jadi hendaklah setiap apa yang telah dia kerjakan, mengevaluasi, ya, menghisab dirinya, ya. Apa yang telah dia kerjakan liqatin, untuk hari, ya. Esok, ketika kita bilang esok maknanya kiamat, itu bukan berarti jadi lama, ya. Jadi kesannya untuk hari esok, wah besok deket nih. Tapi ketika mendapat tafsirnya bahwa maknanya adalah ghad itu hari kiamat, lalu kalau begitu masih lama. Justru kebaliknya, namanya ghad di makna al-qiyamah itu mana bisa datang tidak nunggu besok, tidak nunggu 1 jam bahkan dan lain sebagainya, bisa datang kapanpun, ya. Sehingga kembali wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, hendaknya melihat apa yang dia siapkan untuk hari kiamatnya, ya, dengan muhasabah. Itu di surah Al-Hasyr ayat 18. Di atas kembali boleh dibilang satu potong kalau mau hadis ini dibagi dua, ya. Jadi yang pertama tentang ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah, berusahalah untuk bertakwa. Kalau terjatuh bagaimana? Tutup dengan kebaikan, ya. Wa bi sayyi'atan hasanata tamhuha. Itu potongan yang pertama. Sebagian ulama, As-Sa'di rahimahullah dalam syarahnya menyebutkan kalau mau dibagi dua, yang pertama itu terkait dengan kembali ketakwaan kepada Allah SWT, ya. Dan yang bagian kedua ini terkait dengan kepada makhluk, ya. Meskipun tadi di bagian awal Imam Nawawi dalam syarahnya menambahkan tentang tadi ada dosa-dosa yang terkait makhluk itu tidak terhapus, ya, tidak terhapus. Khair. Imam Nawawi menuliskan atau berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, perkataan atau sabda Nabi kita Muhammad SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah, ya, perlakukanlah manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia. I'lam, ketahuilah, annal khuluqal hasan, bahwa akhlak yang baik adalah kalimatun jamiah, kembali kalimat yang padat dan mencakup, lil ihsan ilan nas, berbuat ihsan ilan nas. Sini ihsannya bagian dari ihsan yang kita sebutkan pekan lalu, ya, dan diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasanya ihsan itu kalau secara umum mencakup yang transitif dan intransitif. Ada orang yang menjadi tujuan dari ihsan itu, ada yang memang kita berbuat ihsan artinya memperbaiki amal kita, memperbaiki sholat kita, niat kita, ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah ihsan ilan nas. Al-ihsan ilan nas, memberi kebaikan bagi manusia. Maka semua kebaikan yang kita beri kepada manusia di sini disebutkan bagian dari khuluqul hasan, ya. Setengahnya lagi dari khuluqul hasan adalah wa ila kaffil adza anhum, dan menahan keburukan terhadap mereka.
Jadi memberi kebaikan dan menahan keburukan. Jadi khuluqun, akhlak mulia itu dua sisi. Kita berusaha memberi kebaikan dan berusaha untuk menahan diri agar orang lain tidak mendapatkan keburukan dari kita. Ya. Sebutkan apa? Al-muslimuna, orang muslim adalah man saliman muslimuna min lisanhi wa yadihi. Jadi orang muslim lain selamat dari lisan dan juga tangannya. Ya, jadi ini yang diterangkan Imam Nawawi, khuluqun hasan itu berusaha, artinya usaha untuk memberi kebaikan dan menahan dari kejelekan kita, ya, untuk tidak dirasakan oleh orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi kita SAW tentang ihsan, beberapa setelah ini ada beberapa hadis disebutkan, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum fasa'uha bi bastil wajhi wa husnul khuluq. Ya, sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh banyak riwayat, ya, meskipun fihi qaul, ya, ada perkataan yang meragukan hadis ini, innakum, bahwa kalian lan tasa'un nas bi amwalikum, tidak mungkin istilahnya memuaskan, ya, bisa memberi kebaikan bagi semua manusia hanya dengan harta kalian. Fasa'uha bi bastil wajhi, maka cobalah memberi kebaikan kepada manusia dengan bastil wajhi, dengan wajah yang yang baik, ya, dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang baik, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Ya. Ini bisa kita maknai, ini adalah spesifik dan husnul khuluq lebih umum, ya. Karena banyak nas dan asar para ulama yang menyebutkan, kadang mereka sederhana, ya. Apa itu husnul khuluq? Sebagian memberikan dengan contoh, husnul khuluq adalah bastul wajh, adalah wajah yang ceria. Jadi antara bentuk akhlak mulia adalah menampilkan wajah yang ceria, ya, wajah yang ceria. Jadi tidak, istilah orang Sunda apa? Baheud, ya, baheud jamedut, tapi ceria wajahnya. Wa anhu, juga dari Nabi kita Muhammad SAW, khairukum ahsanukum akhlaqa. Masya Allah, ya, sebuah hadis muttafaq alaih. Nabi kita SAW mengatakan, khairukum, yang terbaik di antara kalian, ahsanukum akhlaqa, yang terbaik akhlaknya. Khairukum ahsanukum akhlaqa. Jadi siapa yang terbaik di antara kita, ya, ternyata yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, kembali khos kalian, dengan semangat tanafus, berlomba, ya, ternyata target kita adalah yang paling bisa lebih baik akhlaknya, ya, lebih baik akhlaknya. Apa saja itu? Nah, itu yang juga nanti tentu banyak di bab tentang akhlak, ya, di sini sebagian disebutkan oleh Imam Nawawi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, anna rajulan atahu, seorang lelaki mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu kemudian berkata, ya Rasulullah, ma afdalul a'mal, amal yang paling afdal itu apa? Ya, amal yang paling afdal itu apa? Ya. Qala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, husnul khuluq, ya, akhlak yang mulia. Jadi secara amalnya memang dia yang paling mulia, dan itu membuat orangnya juga menjadi khairukum, yang terbaik di antara kalian. Sini Imam Nawawi menyebutkan sedikit karena mungkin baru berlalu hadisnya. Beliau menyebutkan wahwa, dan itu ala ma marra, ya, atas atau itu contohnya ma marra, apa yang telah berlalu, alla, untuk tidak marah. Karena hadisnya baru berlalu beberapa hadisnya untuk tidak marah. Ini tentunya mimbad contoh, ya, dari sisi contoh saja, karena husnul khuluq bentuknya banyak sekali. Yang paling sederhana tadi bastul wajhi, ya. Jadi ada dua bagian, memberi kebaikan dan menahan diri dari menyebabkan keburukan. Nah, ini tidak marah mungkin bagian yang menahan diri ini. Dan sini menarik, Imam Nawawi menyebutkan wa yuqalu, dan dikatakan, ya, yuqalu, dan kembali ini secara umum nilai rasa kalau kita baca tulisan ulama dan mereka bilangnya pasif seperti ini dan dikatakan seperti itu, sehingga artinya secara sanad, ya, ulama itu pun tidak yakin, ya, dengan sanad itu, ya. Istilah kita mungkin kita bilang konon katanya, ya,
seperti itu. Dikatakan bahwasanya ishtaka nabiyun, seorang nabi mengeluh kepada Rabbnya tentang su'u khuluqi imra'atihi, tentang akhlak dari wanitanya atau istrinya. Maka fa'auhallahu ilaih, maka Allah SWT mewahyukan kepadanya, qad ja'altu dzalika hadzaka minal adza. Jadi seakan-akan Allah mengatakan qad ja'altu dzalika, saya memang telah menjadikan itu bagianmu minal adza. Jadi bagianmu dari bisa kita katakan dari ujian yang akan engkau hadapi. Ya. Jadi Imam Nawawi menukil, dan untuk kita paham ya, Imam Nawawi ini secara sejarah hidupnya tidak pernah punya istri, tapi tentu beliau punya ibu ya, artinya mengenal sedikit tentang pergaulan keluarga. Bukan sedikit, mungkin malah banyak. Jawaban Allah SWT ya memang itu bagian dari ujian yang ingin aku berikan kepadamu. Ya. Setelah itu Imam Nawawi mengikuti dengan hadis lain, mengikutkan dengan hadis lain. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan. Mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum akhlaqa. Mirip yang tadi, yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak ini buahnya, yang paling baik akhlaknya, ya, sikapnya kepada orang lain. Tambahannya wa khiyaruhum linisaihim. Dan yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik terhadap wanita-wanita mereka, maksudnya terhadap istri-istri mereka. Ya, ini yang menarik ya, bagaimana Imam Nawawi menyampaikan hadis ini setelah sebelumnya menyampaikan kisah ini. Artinya kisah tentang Nabi yang ishtaka tadi, yang mengeluh istrinya, baru disebutkan wa khiyaruhum linisa'i, adalah yang terbaik terhadap wanita-wanita mereka. Dan secara umum bagi pasangan suami istri, ya, sebuah hadis yang kurang lebih maknanya ya, ketika ada hal yang memang kita tidak senang dari pasangan kita, maka hadis itu mengajarkan ingatlah hal lain yang kita senangi. Ya, karena tentu namanya manusia pasti ada sisi baik, sisi buruk, begitupun ya begitu di mata pasangan kita. Ya. Poinnya di sini, yang paling sempurna imannya siapa? Yang paling baik akhlaknya. Di antara mereka yang paling baik siapa? Khiyaruhum linisaihim, yang paling baik terhadap keluarganya. Oke. Wa anhu, juga dari Nabi kita Muhammad SAW, innallaha ikhtara lakumul Islam. Allah telah memilih bagi kalian agama Islam ini dinan, sebagai agama. Ya. Fa akrimuhu bihusnil khuluqi. Maka muliakanlah agama ini dengan akhlak yang mulia dan kedermawanan. Ya. Fa innahu, karena sesungguhnya Islam itu atau keislaman seseorang itu la yakmilu illa biha, tidak sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia ini dan sikap dermawan, dermawan. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Nawawi, beliau ingin mencoba memberi beberapa hal terkait dengan akhlak mulia. Wa qala Jibril alaihissalam, Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, hina nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah SWT, khudil afwa, ya, khud al afwa, ya. Jadilah orang yang pemaaf. Ya. Sebenarnya dalam nasnya seperti ini, artinya ayat di surah Al-A'raf, jadilah orang yang pemaaf. Ya. Jibril berkata, makna dari khudil afwa di sini adalah anta'fuwa amman dhalamaka, bahwa khudil afwa, ya, jadilah orang yang pemaaf. Ya. Maksudnya adalah anta'fuwa amman dhalamaka, memberi maaf kepada orang yang menzalimi Anda. Watasilu man qata'aka, dan menyambung silaturahim kepada orang yang memotong silaturahim kepada Anda. Wa tu'ti man haramaka, dan memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Jadi kembali di sini Imam Nawawi seakan loncat kepada akhlak yang termasuk tertinggi, ya, yaitu
memberi maaf kepada orang yang menzalimi, menyambung silaturahim malah dengan orang yang memutus silaturahim, memberi justru kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Dan ini ya kalau dilihat secara tarbiyah membentuk pribadi dari sisi keakhlakan, ini sudah level advance lah ya, sudah level advance ya. Jadi bukan hanya senyum kepada orang lain yang juga senyum kepada kita, tapi ketika orang lain cemberut, kita tetap selalu berusaha senyum. Dia zalim, kita maafkan ya. Dia memotong silaturahim, memutus silaturahim, kita sambung silaturahim ya. Dia nggak mau ngasih, kita tetap mau ngasih. Dan itu tentunya akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Imam Nawawi mengingatkan juga dengan ayat idfa billati hi ahsan ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dengan yang lebih baik. Dan ini prinsip yang kembali kita usahakan ya, meskipun tentu susah sekali ya, tapi kita usahakan ya, karena ini ajaran Allah SWT, perintah dari Allah SWT, idfa billati hi ahsan, balas dengan yang lebih baik ya, seperti di hadis tadi ya. Diputus silaturahim, kita tetap nyambung ya. Diberikan muka yang tidak baik oleh orang, kita tetap tersenyum dan memberikan wajah yang ceria ya. Orang yang nggak mau ngasih, tetap kita ngasih ketika memang ada yang bisa kita berikan ya. Dan sini rahasianya, ketika kita tetap begitu, maka fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim, bisa merubah permusuhan menjadi persaudaraan, seperti persaudaraan. Juga dikatakan, ini kalau salah udah bagian akhirnya, dikatakan fi tafsir qouli ta'ala, dalam tafsir firman Allah SWT surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Dikatakan tentang tafsirnya adalah kana khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kalau dari riwayat hadisnya, Allah alam, dan kita ingat ya, diriwayatkan oleh Aisyah ya, kana khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlak Nabi kita SAW adalah Al-Quran itu sendiri. Ya'tamiru bi amrihi, beliau SAW memerintah orang, perintah dari Al-Quran, wa yanzajiru bizawajirihi ya, mengingatkan orang, melarang orang dengan larangan yang memang dari Al-Quran, wa yarda liridahu ya, dia ridho dengan apa yang diridho oleh Al-Quran, wa yaskhutu lisukhtihi, marah dengan apa yang memang dalam Al-Quran diajarkan kita untuk marah. Dan itulah akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menarik ya, tadi kita sebutkan bahwasanya yang paling baik adalah yang akhlaknya paling baik. Kita juga ingat hadis bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu yang terbaik. Hadis lain menyebutkan yang terbaik adalah yang akhlaknya baik ya. Dan di sini disebutkan bahwa akhlak Nabi kita SAW adalah Al-Quran, sehingga ada sisi bagaimana Al-Quran itu memang dipelajari agar buahnya dari belajar Al-Quran diantaranya adalah adalah khuluq ya, khuluqul hasan, akhlak yang baik ya, akhlak yang baik. Alhamdulillah sampai situ sebenarnya syarah dari Imam Nawawi. Ini sini ada bekas-bekas tulisan yang tidak sempat diselesaikan. Ingin menambahkan sebenarnya sebuah hadis yang sini kita bacakan saja, yang dinukil oleh Ibnu Daqiq al-Aid ya, sebuah hadis yang juga insya Allah sangat memotivasi, hadis yang sahih, inna ahabbakum ilayya wa akramakum minni, bahwasanya yang paling aku cintai di antara kalian ya, dan yang paling wa aqrabakum, dan paling dekat kepadaku majlisan yaumal qiyamah, majelisnya di hari kiamat, siapa? Ahasinukum akhlaq. Jadi maaf tidak sempat ditulis, tapi orang yang paling dicintai dan paling dekat jelisnya denganku adalah orang yang akhlaknya mulia. Dan ini rekan-rekan sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, tentu memberi motivasi. Majelis paling dekat di hari kiamat, itu bisa bayangkan, itu Masya Allah ya, posisi yang sangat susah bagi kita.
masuk surga saja itu sudah sebuah perjuangan dan sebuah kemenangan. Surga itu juga bertingkat-tingkat. Dan Nabi kita SAW kita tahu posisinya ada di mana. Beliau ada di surga yang tentu paling tinggi. Bahkan di sana pun surga itu seluas langit dan bumi. Ya. Kita saja sekarang ya bisa bermajelis tidak dengan semua orang. Orang-orang mulia misalnya para ulama kita sangat susah untuk bisa bermajelis. Ini bisa bermajelis dengan Nabi kita Muhammad SAW di surga kelak. Jadi bayangkan betapa luar biasanya sebenarnya tawaran hadis ini. Ya. Luar biasanya tawaran hadis ini. Bisa paling dekat majelisnya dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan cara apa? Ahasinukum akhlaq, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Ya. Dan kembali itu menjadi penguat hadis yang kita pelajari hari ini, pesan dari Nabi kita Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kesalahan dengan kebaikan, tamhuha, akan menghapus kesalahan tersebut, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia, bukan karena manusia itu sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya saya berbuat baik kepada hari ini diambil contohnya Rama, terus berbuat baik kepada Rama bukan karena siapa Rama, kedudukan Rama dan lain sebagainya. Memang Allah merintahkan kita untuk berakhlak baik kepada orang lain, ya, berakhlak baik kepada orang lain. Jadi sudah memang by design kita diperintah untuk seperti itu. Jadi bukan karena orangnya baik, bukan karena orangnya memberi, bukan karena orangnya berlaku baik kepada kita, tapi memang Nabi kita memerintahkan khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, dan tadi yang kita tambahkan, bisa bermajelis dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang semoga memotivasi dan bisa menguatkan kita untuk semangat memberi dan menguatkan kita untuk menahan diri tidak menyakiti orang. Insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Demikian mungkin Kang Vektor ya, dari bahasan kita syarah Imam Nawawi. Afwan lebih 8 menit. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Topan atas penjelasannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan bahwa tentang yang saya sampaikan tadi bahwa Allah mencintai orang yang beriman kepadanya itu ada di surat Ali Imran, seperti yang ada di chat Ali Imran ayat 159. Surely Allah loves those who trust in Him, dari sebuah terjemahan Al-Quran dari Dr. Mustafa Khattab. Intermezzo saja. Selanjutnya silakan Bapak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan, baik lewat chat box atau juga bisa langsung. Ada sebuah pertanyaan Ustadz dari Magdalena di chat box tentang apakah tahmid itu hanya berupa kalimat alhamdulillah? Ya. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahmid yang dimaksud kalau ketika disebutkan kita sedang bicara zikir, ya, kita sedang bicara zikir secara khusus, maka tahmid yang dimaksud adalah memang kalimat alhamdulillah. Sehingga tahmid dalam hal itu adalah istilah untuk sebuah zikir yang memang namanya alhamdulillah. Ya, hanya nanti bentuk tahmid alhamdulillah ini juga tidak terbatas hanya alhamdulillah saja. Ya. Dalam lebih umumnya bentuk tahmid yang memuji Allah SWT itu bisa banyak, ya. Bisa kita tambah alhamdulillahilladzi hadana li hada, itu juga bentuknya tahmid, tetapi kembali tahmid dalam makna yang lebih umum. Tapi lebih spesifik ketika para ulama bilang zikir tahmid, maka yang dimaksud di awal memang kalimat alhamdulillah secara spesifik sebagai zikirnya, tetapi memuji Allah SWT yang bisa masuk kriteria tahmid itu tidak terbatas dengan kalimat alhamdulillah. Jadi kita mengagungkan Allah SWT dengan ciptaannya dan lain sebagainya, itu juga bentuk tahmidnya, bentuk
pujian, memuji Allah SWT. Kalau mau dibagi dua kan zikir itu ada tahmid dan ada tasbih. Kalau dibagi dua, ada yang memuji dan ada yang mensucikan. Jadi memuji itu kesannya kita memberi hal-hal sifat-sifat positif kepada Allah SWT, dan tasbih itu mensucikan Allah SWT dari sifat-sifat yang jelek, ya. Mensucikan Allah SWT dari sifat-sifat yang jelek. Sehingga dua hal ini sering juga dipasangkan, ya. Misalnya dalam hadis bahwasanya langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya itu dipenuhi oleh tasbih dan tahmidnya. Kan dari dua sisi, membersihkan Allah dari segala yang tidak pantas dan mensifati Allah dengan segala sifat terpuji yang pantas. Jadi kalau secara umum maka tahmid umum adalah termasuk semua pujian di mana kita memberikan sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau istilah spesifik ya alhamdulillah, ya. Nah itu kalimat alhamdulillah. Dan mungkin tambahan alhamdulillah kadang maknanya itu gimana ya? Misalnya wah hebat nih, ya kembali Rama lagi lah ya. Hari ini pokoknya Rama jadi contoh. Wah alhamdulillah Rama hebat bisa begini. Lalu kalau Rama jawab alhamdulillah, itu kesannya kayak maksudnya kesannya kayak bahkan nuansanya kok kayak sombong. Iya alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu justru memalingkan semua pujian itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sikap mental yang harusnya kita miliki. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Bahwa pujian itu sebenarnya punya Allah SWT. Ya alhamdulillah, para ulama mengatakan alif lam di situ maknanya ada lil istighraq. Artinya segala puji, termasuk pujian Anda tadi lillahi, sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghilangkan peluang untuk takabur. Kurang lebih begitu. Kang Heru, assalamualaikum Kang Heru, insyaallah. Ya kita satu SD di Gumur, jazakumullah khair. Soalnya ya seperti Kang Vektor bilang, insyaallah ada di setiap komen video ya Kang Heru ya. Jadi nanti teman-teman insyaallah yang ini versi sekarang ada beberapa yang perlu dikoreksi tadi, seperti judulnya masih judul yang bab 17, hadis 17 ya. Karena kadang ada hal yang lupa untuk dikoreksi. Insyaallah versi yang setelah terkoreksi ada di komen dari setiap video YouTube yang kita upload. Kecuali yang terakhir kayaknya belum sempat di-upload. Afwan. Nanti insyaallah tapi akan kita tambahkan. Demikian. Kang Vektor, saya lanjut baca chat. Ya Mas. Kemudian ada pertanyaan dari sahabat kita Kang Rahmat Sagara. Salah satu akhlak yang baik adalah menampakkan wajah yang berseri. Beliau bertanya, bagaimana cara Nabi atau sahabat dalam menampakkan wajahnya ketika bersedih? Ya. Baik. Ya. Kembali, ada hal yang sifatnya umum. Ya. Artinya pada umumnya Nabi kita Muhammad SAW selalu tampak ceria, tersenyum, dan itu kondisi umum. Lalu pada kondisi-kondisi di mana beliau SAW sedih, bahkan marah, yang tadi kita sebutkan, beliau bersedih ketika memang ada hal yang secara syariat membuat sedih. Ya. Artinya, misalnya ketika 70 sahabat para penghafal Quran itu meninggal, ya, maka Nabi SAW bukan hanya sedih, beliau juga marah. Dan dalam banyak hadis, para sahabat meriwayatkan hadis dengan menambahkan penjelasan, terlihat bahwa muka Nabi kita SAW itu memerah. Dan dalam hadis-hadis tentang kondisi sedih, terlihat bagaimana muka Nabi kita SAW itu sedih. Ya. Misalnya ketika beliau pulang dari Taif, ya. Pulang dari Taif, kan ada sahabat yang menemani beliau. Saya malah lupa siapa sahabatnya yang mengisahkan. Ya, dan beliau dari sahabatnya dikisahkan memang wajahnya sedih, wajah Nabi SAW sedih. Dalam hadisnya sebutkan beliau tertunduk terus ya sampai tempat yang jauh ya, dengan wajah yang sedih. Jadi menampakkan wajah ketika bersedih ya seperti pada umumnya manusia sedih. Bahkan disebutkan dalam hadis ketika putra beliau SAW
Ibrahim meninggal, Nabi kita SAW menangis. Jadi beliau menangis dan terlihat oleh orang lain menangis, tapi bukan apa istilahnya meratapi dalam artian menunjukkan ketidakridhoan. Karena sebagian sahabat bertanya juga, ya Rasulullah, Anda menangis. Seakan-akan sahabat itu mengatakan apa tidak ridho dengan meninggalnya ini. Ya. Dan Rasulullah menjawab yang maknanya ya tangisan itu karena kesedihan yang sifatnya manusiawi ya. Putra meninggal itu tetap menangis dan itu dalam batasan tidak sampai melewati batas ya, sampai masuk ke dalam hal yang dilarang yaitu meratapi mayat secara berlebihan, yang itu dilarang dalam syariat. Batasannya sama ya, meratapi ya artinya mirip seperti batas sabar yang sering kita bahas ya, yaitu tidak sampai keluar perkataan yang jelek, tidak sampai memukul-mukul ya, seperti ada tradisi sebagian suku di Indonesia kalau di hadapan mayit malah dia harus menunjukkan penyesalan dengan memukul-mukul diri sendiri dan lain sebagainya. Itu tidak diajarkan. Ya, dan yang perlu hati-hati adalah agar tidak suudzon dalam hati kita ya, kepada Allah SWT. Ya begitu Kang Rahmat. Jadi kalau sedih ya tentu boleh untuk bersedih. Banyak hal dalam kisah Nabi kita SAW beliau pun bersedih ya. Bahkan ada istilahnya tahun sedih ya, di mana akhirnya Allah hibur beliau sallallahu alaihi wasallam dengan naik Isra Mi'raj. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Topan. Kemudian ada pertanyaan dari Magdalena tentang apakah jika seorang sudah tiada masih hidup di akhirat nanti, dan juga apakah jika kita sudah terlanjur mendonasikan mata, apakah di alam kubur sana tidak bisa melihat? Kemudian juga tentang bagaimana ciri muka berseri untuk perempuan. Apakah juga senantiasa harus senyum? Ya, mohon penjelasannya Ustadz. Nah, semoga pertama tentang kondisi di akhirat. Apakah masih hidup ya tentu seperti saudara kita yang setelah meninggal sekarang sedang hidup di dalam dunia lain yang kita sebut sebagai alam kubur, dan kondisi mereka termasuk contoh orang yang telah mendonasikan matanya atau juga orang yang terpotong misalnya karena jihad atau karena apapun anggota tubuhnya, maka sangat mudah dan memang itu yang diberikan oleh Allah SWT akan diberikan kembali dalam kondisi yang normalnya, akan diberikan dalam kondisi yang baik. Terlebih juga ahli surga nanti. Ya, jadi apalagi contoh yang ditanyakan ya, kalau dia mendonorkan maka tentu Allah SWT akan memberikan mata ya, dan bisa jadi malah lebih sempurna dari mata yang kita dapat di hari ini ya. Untuk ahli surga kita pahami bahwasanya kondisi kita jauh lebih baik daripada kondisi fisik kita pada hari ini. Jadi betul-betul dunia yang lain dengan dimensi yang lain, dan mata yang akan kita miliki nanti, kulit yang akan kita miliki nanti itu bukan kulit yang secara fisik yang ini ya, secara zat yang ini. Jadi seperti mata kalau sudah didonorkan ya insya Allah sangat mudah bagi Allah SWT untuk memberi kita mata lain bahkan yang lebih mulia, yang lebih baik ya. Tadi poin yang ingin sampaikan dari sisi kebaikan, kemuliaan adalah misalnya para ulama mengambil istifadahnya. Manusia di dunia itu tidak kuat untuk melihat Allah SWT dengan penciptaan yang pada kondisi sekarang. Tapi ketika di akhirat maka manusia ada dalam kondisi yang lebih sempurna. Di antaranya mereka akan melihat Allah SWT dan itu tidak mudarat bagi mereka. Sedangkan di dunia ini kita tidak bisa ya, sebagaimana disebutkan ketika kisah Musa ya. Ketika gunung saja melihat Allah SWT maka gunung itu hancur karena tidak siap menerima getaran-getaran yang terasa ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya ya Masya Allah tidak bisa tergambar ya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu.
muka berseri perempuannya tentu pada umumnya sama saja, hanya perlu hati-hati. Sebenarnya kita bicara laki-laki pun sebenarnya implisit ada kehati-hatian ini ketika yang dituju adalah lawan jenis ya. Artinya ada batasan-batasan syariat yang menjadi constraint, menjadi tambahan syarat dalam hal itu. Jadi wanita ketika antar sesama akhwat, antar sesama wanita, maka dia tampillah seperti ya dengan wajah yang berseri ya, wajah yang menampakkan orang lain ketika melihat itu lebih semangat ya, tidak merasa suudzon, tidak merasa tidak pede ketika melihat mukanya. Tetapi tentu pada batasan-batasan ketika misalnya kepada lawan jenis, maka bisa berlaku umum seperti firman dalam ayat Al-Quran ketika wanita sebaiknya tidak membaguskan suaranya, tidak membaguskan suara, karena itu bisa menjadi ujian bagi kaum laki-laki. Maka raut muka juga punya dampak yang mungkin kurang lebih sama dengan suara ya. Artinya menjadikan ujian, dan itu vice versa terjadi juga sebenarnya dengan pria, ada batasan-batasan seperti itu. Wallahu a'lam. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Ustaz Topan. Dan juga mungkin sebagai tambahan juga ada sebuah buku saku dari Ustadz Firanda tentang perjalanan setelah kematian. Ini bisa dicoba di download. Linknya di chat box. Semoga bermanfaat. Sebagai tambahan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu silakan kalau ada pertanyaan lagi tentang topik ini atau juga tentang apapun tentang Islam, silakan. Sambil menunggu, saya mohon izin bertanya, Ustadz Topan. Tadi disebutkan bahwa salah satu orang yang paling mulia adalah orang yang berakhlak yang baik. Kemudian bagaimana menggabungkan itu dengan surat di salah satu contohnya adalah surat Al-Hujurat tentang bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Hujurat ayat 13, Mas. Ya. Nah, itu bagaimana akhlak, menggabungkan antara akhlak dan juga takwa. Nah, ini gimana, Mas? Ya. Ya, alhamdulillah. Pertama tentang seandainya pun itu maknanya beda, seandainya pun dia maknanya beda, maka memang ada banyak nas-nas yang menunjukkan sesuatu itu mulia ya, dan dia tidak sesuatu yang perlu disebutkan, tidak sesuatu yang bisa yang dipertentangkan. Misalnya tadi kita sempat singgung, tadi disebutkan bahwa yang terbaik di antara kalian khairukum adalah yang terbaik akhlaknya. Tapi kita juga hafalnya dalam hadis lain yang juga sahih ya, muttafaq alaih, bahwasanya Nabi kita SAW mengatakan melalui Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, jadi seandainya pun dilihat dari sisi bahwa itu aspek-aspek yang berbeda dari seseorang yang terbaik atau yang bisa menjadikan dia orang yang terbaik, itu bisa. Tapi itu satu pendekatan jawaban. Tapi hal lainnya kalau kita lihat apakah dia memang satu nafas ya, satu rumpun, bahwasanya antara ketakwaan dan amal dan husnul khuluq dan Al-Qur'an itu ada benang merah yang sama. Nah, itu juga sangat mungkin. Seperti tadi ingin kita sampaikan bahwasanya yang terbaik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, karena dengan itulah dia bisa mendapat buah yang membuat dia terbaik, yaitu akhlak yang mulia. Jadi ada benang merahnya seperti itu, dan ketakwaan dengan makna yang tadi kita berikan, bukan kita ya, yang Imam Nawawi berikan, ketakwaan husnul khuluq adalah memberi ihsan linnas, memberi kebaikan kepada manusia dan menahan diri untuk tidak memberi keburukan kepada manusia. Maka husnul khuluq masuk di situ. Karena husnul khuluq adalah memberi kebaikan, baik yang
istilah kita mungkin tangible dan intangible ya, kelihatan ya, seperti akhlak mulia dengan memberi ya, atau akhlak mulia yang tidak kelihatan ya, tidak ada bentuknya seperti tadi tersenyum dengan wajah yang berseri, dengan bahkan mungkin termasuk gesture ya, gestur-gestur tubuh yang sopan dan tidak sopan. Dan dalam hadis pun ada istilah penilaian terhadap gestur tubuh ya. Mungkin teman-teman ingat hadis, ada sahabat yang disebutkan mengambil pedang lalu seperti orang yang berlagak sombong gitu ketika mengambilnya. Tapi Rasulullah memuji karena itu untuk peperangan, untuk peperangan. Wallahu alam. Jadi seperti itu Kang Victor. Jadi pertama dia tidak untuk dipertentangkan, seandainya pun dia sesuatu yang terpisah. Dan kalaupun mau digabungkan, maka banyak ulama yang mencoba mencari benang merah antara hal-hal tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Mas Topan, dan juga selanjutnya ada pertanyaan dari Heru tentang apa itu arti dan pengertian hadis, dan juga keutamaan menghafal hadis, dan juga mungkin garis besar tingkatan hadis itu apa saja. Ya, silakan. Alhamdulillah. Jazakumullah Kang Heru. Di Bandung berarti ya sekarang ya Kang Heru ya. Iya, hadis pada secara umum masih di-mute Kang Heru, punten. Adalah ya apa yang disabdakan atau dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga tidak hanya perkataannya, termasuk perbuatan Nabi kita Muhammad SAW yang dinukil dari Nabi kita SAW atau diambil dari Nabi kita SAW, bahkan termasuk takrir atau persetujuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam pemahaman lain, pendekatan lain bisa dimaknai bahwa hadis itu mewakili warisan dari Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan beliau ya, yang nyampe kepada kita, ataupun takrir ya, persetujuan. Artinya diamnya beliau ketika sesuatu dilakukan di depan beliau dan beliau melihatnya, itu pun istilahnya hadis ya, hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh dibilang makna secara umum yang bisa kita pahami dari hadis. Lalu keutamaannya, di antara keutamaan bisa kita simak di antaranya, kalau keutamaan secara umum tentu hadis adalah jalan agar kita bisa mengetahui syariat ini. Ya, di hadis adalah jalan agar kita bisa mengetahui syariat ini. Kalau mau kita kaitkan dengan pondasi agama kita yaitu syahadat, ya. Syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi tidak ada ilah selain Allah, dan kita pun bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita pahami maknanya 4 ya. Tasdiq, membenarkan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan mengikuti ada konsekuensi dari syahadat itu, maka tidak mungkin kita bisa mengerjakan konsekuensi itu tanpa melalui hadis untuk kita sekarang, ya. Tanpa melalui Al-Quran pertama itu, dan juga hadis itu sendiri. Jadi keutamaannya secara atau urgensinya bisa terlihat dari kedudukan hadis seperti itu. Secara nas, ya, misalnya Imam Nawawi menyampaikan dalam pendahuluannya, ya, yang memotivasi beliau rahimahullah untuk menulis buku ini, diantaranya dalam hadis sebutkan nadarallahu mar'an, Allah akan memberi cahaya kepada seseorang sami'a maqalati, dia mendengar firman Nabi atau sabda perkataan Nabi kita SAW, ya. Dia mendengarkan perkataan, kemudian fawa'aha, kemudian dia memahami perkataan tersebut, ya. Dalam riwayat lain fa'addaha, lalu dia mengamalkannya, ya. Dan dia pun menyampaikannya kepada orang lain. Jadi di antara keutamaan dalam hadis tersebut, orang yang menjadi sebab tersebarnya hadis, Allah akan memberi cahaya kepada orang tersebut, ya. Sehingga kita dapati para ulama berlomba-lomba untuk menjadi musnad atau musnid, ya. Menjadi orang yang terlibat dalam penyebar luasan hadis. Dan itu juga diantara yang semangati kita untuk mempelajari hadis ini,
dan membuat hadis ini tersosialisasi dengan makna yang lebih bisa dieksekusi. Artinya setelah memahami mungkin lebih dekat dengan tafahum. Setelah tafahum, faham bisa diamalkan. Tingkatan ini mungkin sekilas saja. Ada hadis yang secara umum kalau dari sisi keterpercayaannya, ya, ada hadis yang dhaif, hadis yang lemah, hadis yang hasan, dan hadis yang sahih tentunya. Hadis yang sahih dari sisi keberterimaan. Ada di bawahnya dhaif, ada juga hadis yang maudhu, yang palsu. Ada istilah lain, la aslalah, hadis yang tidak ada, mungkin bahasa kita tidak ada asal usulnya, tidak ada kejelasannya. Dan yang ulama sepakat adalah menerima hadis sahih dan hadis hasannya, itu diterima. Hadis dhaif, ulama pada umumnya menerima pada batasan ketika itu bukan masalah hukum, bukan masalah halal dan haram, juga bukan masalah aslul iman, pokok iman tentang akidah, tentang Allah SWT, maka hadis-hadis dhaif masih bisa digunakan, dan para ulama kita ya pun meriwayatkan hadis-hadis yang juga dhaif, ya, dengan pengetahuan mereka bahwa itu dhaif, tetap mereka riwayatkan karena tetap bisa diamalkan pada batasan tertentu. Kurang lebih itu tingkatan dari sisi trustednya. Nanti banyak lagi tingkatan, misalnya ada orang bilang hadis ini hadis yang mutawatir, ya, secara periwayatan dia dipercaya, tetapi dia kategori yang berbeda dengan 3 kategori ini, sahih, hasan, dan dhaif. Di bawahnya ada hadis yang maudhu, ya, hadis palsu. Yang maudhu tentu ditolak, ya. Yang maudhu tentu ditolak, maudhu ke bawah ditolak, ya. Mungkin sebegitu ya Kang Heru, ya. Ada yang banyak, ada yang ya mungkin sedikit, ada orang juga kadang kalau kita dengar ceramah, kadang Ustadz mengatakan ini hadis yang sorih itu sebenarnya tidak ada hubungan dari sisi keterpercayaannya. Sorih hanya menunjukkan bentuk hadisnya itu jelas bahwa dia nyuruh apa, melarang apa, itu clear gitu. Dari bentukannya aja udah jelas, ya. Jadi benar, nah itu istilahnya hadis sorih, hanya dari sisi sighah atau bentukannya. Tapi sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia apakah sahih atau hasan atau lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian ada pertanyaan sambungan Ustaz Topan dari Kang Rahmat tentang apakah persetujuan Nabi itu termasuk diamnya Nabi atas perkataan atau perbuatan sahabat? Iya. Dari Kang Rahmat. Iya, Kang Rahmat. Jadi takrir Nabi kita SAW, persetujuan beliau itu diantaranya ditandai dengan beliau diam atau tidak berkomentar terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Terkadang juga tentu kalau memang disebutkan setuju atau kalimat-kalimat yang menyebutkan setuju itu lebih kuat, ya. Tapi diamnya beliau itu para ulama bilang juga tetap kuat. Karena apa? Karena beliau orang yang tentu sangat peduli terhadap halal haram, terhadap syariat ini. Jadi sangat tidak mungkin Nabi kita SAW membiarkan sesuatu yang salah, ya. Jadi dari sisi ghirah Nabi kita SAW untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka diamnya beliau setidaknya menunjukkan itu jaiz, boleh, ya, boleh untuk dikerjakan. Kadang itu malah menjadi, ya, eksplisit, ya. Misalnya ketika ada sahabat yang mengobati dengan Al-Fatihah, ya, beliau bukan hanya diam, tapi beliau menyebutkan tahu dari mana kalau itu baik. Artinya eksplisit disebutkan persetujuan terhadap apa yang dilakukan tersebut. Allahu a'lam. Ini pertanyaan Kang Heru dengan pertanyaan Ukhti Magdalena mirip-mirip, ya? Oh iya. Atau Ukhti Magdalena baca manhaj. Mungkin itu mengingatkan kita, Kang Topan, bahwa ada pertanyaan itu. Oh, nah, iya. Karena kelewat tentang, iya, pertanyaan tentang mazhab dan manhaj. Ya. Ya, mazhab mungkin karena kita sering dengar, ya, mazhab fikih terutama
ya, ada 4 madhab dan ada manhaj. Madhab kurang lebih tentang bagaimana para ulama kita menyimpulkan hukum, ya, menyimpulkan hukum. Ya, itu istilah yang kita kenal. Ya. Mungkin kita langsung ke kasus itu saja. Misalnya kita membedakan antara madhab Imam Syafi'i, madhab Imam, kalau berurutan ya, mulai dari yang paling senior, madhab Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad. Itu adalah metodologi mereka untuk sampai kepada sebuah kesimpulan hukum. Jadi ada school of thinking, ya, adalah madrasah fikih mereka, bagaimana mereka menyimpulkan sesuatu sehingga akhirnya sampai kepada keputusan atau kesimpulan syariat. Dan tentu para ulama jumhur umumnya sepakat bahwa itu tidak berarti atau mengikuti mazhab yang manapun, pada dasarnya tetap ikut kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan loh kok ikut mazhab Imam Syafi'i, kenapa tidak ikut Rasulullah? Nah, ini pertanyaan yang salah, karena justru saya ikut Rasulullah, ya, dengan cara metode penyimpulan fikih yang diterapkan dan dikembangkan oleh Imam Syafi'i, yang sebenarnya itu juga adalah metode yang diambil dari para sahabat dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dari sisi mazhab. Dan manhaj adalah metode, ya, secara umum dia adalah metode. Misalnya manhaj Islam secara umum adalah ikut kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan utama kita. Ya, jadi itu manhaj. Misalnya manhaj adalah menjadikan akal di belakang nas. Itu manhaj. Jadi prinsip-prinsip dalam metode kita beragama. Ya. Tapi tentu prinsip itu umum sekali sehingga tetap nanti dalam menjalankannya bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda. Misalnya untuk ikut Al-Quran dan Sunnah, semua 4 mazhab itu sepakat sebenarnya seperti itu. Tetapi ilmu yang mereka dapat tentu dan kondisi juga di mana mereka hidup itu bisa sampai kepada usul-usul yang berbeda. Tapi insya Allah dia tetap ittiba kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu tetap dengan batasan bahwa selain Nabi kita SAW tidak ada yang bersih dari kesalahannya. Imam Syafi'i sendiri misalnya, mungkin teman-teman sempat dengar perkataan Imam Syafi'i tentang batasan sholat maghrib, yang qaul jadi perkataan yang baru itu sebenarnya sholat maghrib itu hanya 15 atau 20 menit. Jadi batasan bolehnya kita sholat maghrib itu menurut qaul jadid, kataan update-nya Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir itu hanya 20 menit. Tetapi qaul jadid ini termasuk perkataan Syafi'i rahimahullah yang ditentang oleh mayoritas pengikut Syafi'i, ya. Termasuk Imam Nawawi dan pengikut-pengikutnya sepakat justru dengan pendapat lamanya Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad, ya, yaitu isya seperti sekarang yang kita amalkan, yaitu isya, ya, ketika hilangnya rona merah di langit. Kembali itu hanya gambaran bahwasanya tetap kita juga sepakat tidak ada ulama manapun, ya, yang sempurna semua pendapatnya benar dan diikuti. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Topan. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah benar Rasulullah kita tidak kita tidak bisa mendoakan keluarganya? Apakah benar Rasulullah kita tidak bisa mendoakan keluarganya karena beda akidah? Ya, prinsipnya sama dengan yang terjadi kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim yang mendoakan bapaknya, ya, karena memang Nabi Ibrahim pernah berjanji kepada bapaknya untuk mendoakan, tapi ditegur oleh Allah SWT. Begitupun Nabi Nuh yang ingin atau merasa kasihan dengan putranya, Allah SWT langsung mengasih garis bahwasanya bahwa keluargamu adalah orang yang
seagama, artinya yang ya, anaknya tadi sudah tidak dihitung lagi dalam keluarga. Ya, tentu ini tidak dalam makna bahwasanya untuk berlaku baik secara umum. Ya. Nah, sesuai yang disebutkan dalam surah apa? Surah Luqman ya. Meskipun beda agama, tapi kepada orang tua, misalnya ada kasus orang tua yang beda agama, tetap kita disyariatkan untuk berakhlak yang baik. Tetapi untuk mendoakan, misalnya ketika mereka sudah meninggal, diampuni, itu sudah tidak bisa. Makanya ini di sisi lain menekankan segera doakan mumpung masih hidup, ya, agar mereka bertobat dan masuk kepada agama Islam. Karena setelah meninggal maka sudah tidak bisa didoakan untuk meminta doa diampuni orang-orang yang kafir. Allah alam. Jadi bahkan Nabi kita SAW pun tidak bisa meminta doa untuk itu. Dan banyak sebenarnya orang-orang yang kita cap sebagai orang-orang kafir Quraisy yang buruk itu kan orang-orang dekatnya Nabi kita SAW, pamannya, dan tapi tentu Nabi SAW hanya bisa mendoakan kebaikan ketika di dunia, ataupun yang kita tahu misalnya meminimalkan hukuman seperti yang terjadi kepada pamannya Abdul Muthalib, meminimalkan hukuman tetapi tetap dihukum di neraka. Ada pertanyaan dari Asli. Ya, apakah kita pakai mazhab? Bolehkah kita memakai mazhab yang memudahkan kita dari saudara kita Asli? Ya, wallahu a'lam ya. Misalnya contoh mazhab Syafi'i itu menghalalkan makan kuda. Mazhab Hanafi itu mengharamkan makan kuda. Apakah boleh kalau pas kita mau makan kuda kita mazhabnya Hanafi, lalu kalau ada, padahal kita awalnya Syafi'i ya, padahal awalnya kita Hanafi misalnya. Wah, Anda tidak tahu pasti, tapi secara umum tentunya kalau kita kembali ke dasar agama kita, ya, selama itu dibolehkan ya, secara syariat, ada ulama yang berpendapat seperti itu, pada dasarnya tentu agama ini jais, artinya tidak juga kibisi, istilah orang Jepang ya, begitu repot beragama ini. Insya Allah ketika memang ada dasar-dasarnya, maka insya Allah pada dasarnya itu boleh, apalagi didukung oleh imam yang 4 ya. Hanya secara umum ya perlu mengajarkan, karena nanti bisa jadi kita malah memudah-mudahkan dalam urusan tanpa memperhatikan, dan karena bisa jadi nanti terjadi kontradiksi juga dalam beberapa hal. Allah alam, agak tricky sebenarnya Asli pertanyaannya. Kalau secara umum pada dasarnya tentunya karena kita tidak terpatok kepada para ulama mazhab ini pada dasarnya, ya, tapi kesetiaan kita adalah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan pada syariat ini. Jadi ketika ada dalil yang mendukung dari ulama manapun, tentu agama ini tentu bisa kita amalkan. Tapi menjadi masalah kalau selalu yang dipilih adalah mudah. Ya. Jadi memang Nabi kita SAW mengajarkan disebutkan dalam hadis ya, disifati bahwasanya ketika ada dua urusan Nabi SAW selalu memilih yang mudah. Tapi yang mudah yang dimaksud di situ adalah yang mudah yang sudah masuk kriteria dibolehkan dua-duanya. Jadi yang mudah di antara dua hal yang dibolehkan. Nah, ini takutnya mudahnya lebih awal daripada boleh atau tidak. Jadi seleksinya yang mudah dulu ya. Tapi kalau seleksi sebelumnya adalah yang disyariatkan, maka secara umum itu masih boleh. Semoga tidak bingung ya. Jadi secara umum selama itu ada dalilnya, pada dasarnya bisa kita ikuti. Ya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir Ustadz dari Ari tentang terkait hitungan bacaan zikir setelah sholat.
apakah tadi 10 kali atau 33 kali atau sama saja, Ustaz? Ya. Ya, alhamdulillah. Berdasarkan hadis yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi, maka ada opsi kita 10 kali dan ada opsi kita 3 kali. Dan opsi selain yang diajarkan dalam nas, maka itu opsi yang tidak boleh untuk dikhususkan. Jadi berdasarkan hadis tadi, sekarang kita boleh bahkan menyampaikan itu kepada orang lain, bahwasanya ba'da salat kita bisa zikirnya 10 10 10, ya. Itu boleh karena ada nasnya seperti tadi. 33 juga boleh. Yang tidak boleh adalah yang di luar yang ada nasnya itu. Ketika ditakyin, ya, ketika dikhususkan pada tempat tertentu, yaitu zikir setelah sholat. Tapi kalau zikir umum mau berapapun pada dasarnya bebas, asal tidak boleh menetapkan harus sekian, harus sekian, harus sekian. Banyak ulama yang menceritakan dari sisi pengalaman. Saya biasa membaca ini sekian kali. Tapi itu sebenarnya bukan dari sisi beliau mengajarkan, syariat mengajarkan sekian kali, bukan. Tapi hanya dari sisi istilah Syekh Utsaimin menerangkan ketika Ibnu Taimiyah mengatakan itu minbab experience-nya dari Ibnu Taimiyah, tapi tidak sedang menjelaskan syariat. Ya, sebenarnya angkanya bebas selama tidak ditentukan syariat. Ketika datang hadis yang menentukan angka tertentu, maka boleh untuk kita berpatokan pada angka yang ada nas. Dan alhamdulillah mungkin nas yang diberikan oleh Imam Nawawi tadi memperluas ilmu kita, ternyata ada juga dalilnya 10 10 10. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Topan. Ada pertanyaan lagi. Banyak kali ini pertanyaannya Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Apakah hukum kita belajar agama dari YouTube? Ya. Bagaimana Ustaz? YouTube itu wasilah, maka wasilah secara umum kita hukumi dengan tujuannya. Jadi lil wasilati hukmul maqasid. Jadi wasilah itu hukumnya apa? Bergantung tujuannya. Ya. Kalau tujuannya untuk memperoleh ilmu agama dengan YouTube atau wasilah apapun, maka wasilah itu selama bukan hal yang haram, ya, yang secara zatnya haram, misalnya saya mau belajar agama dengan cara ilmu sihir misalnya, nah itu udah haram, ilmu sihirnya sendiri sudah haram. Tapi untuk hal-hal yang netral seperti YouTube, Zoom, Instagram ataupun lain sebagainya, ya, sekarang banyak yang baru-baru ya, Bip, Signal lain sebagainya, maka laha hukmul maqasid. Maka hukumnya adalah tergantung hukum dari tujuan orang tersebut. Nah, jadi ada yang bilang haram, maka kok bisa jadi haram ya? Kalau memang maksudnya jelek, ya dia hukumnya haram. Misalnya dia nyari-nyari YouTube hanya untuk membantah, hanya untuk bisa berdebat saja misalnya. Jadi membekali diri untuk bisa berdebatnya, untuk bisa tampil dan berdebat. Maka maqasidnya sendiri, tujuannya sendiri sudah salah, dan sehingga apa yang dilakukan di YouTube bisa jadi salah. Itu secara umum hukum belajar agama dari YouTube. Kalau pertanyaannya diganti, apakah ideal kita belajar agama dari YouTube? Ya. Sebenarnya ini menarik juga sebenarnya. Yang sering disampaikan para ulama kita adalah pentingnya belajar talaqi kepada ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bisa YouTube menjadi media talaqi? Maka jawabannya bisa. Bisa kan ya? Bisa. Artinya betul-betul kita belajar dan biasanya sih ada proses setor sehingga orang guru kita tahu apa yang kita paham. Dan Anda tahu YouTube mungkin tidak bisa ya, tapi wasilah-wasilah itu selama bisa menggantikan proses talaqi, pembelajaran langsung, ya. Dan sekarang pun banyak program seperti itu, program di mana misalnya belajar buku tertentu dan ada ujiannya, ada apanya, itu yang ideal sebenarnya, karena
Artinya ideal dari sisi untuk mencetak ahli ilm, artinya ulama, maka memang dia harus talaki. Tapi yaitu beberapa hal secara umum lagi, tentu YouTube dan lain sebagainya sebenarnya berkah dari Allah SWT. Ya, kita bisa belajar para ulama melalui YouTube. Ya, meskipun tidak ideal, tapi alhamdulillah banyak hal yang bisa kita pelajari. Kalau mau agak ideal, sebenarnya teman-teman bisa cek serial, misalnya seorang ulama membahas buku tertentu secara lengkap. Sebenarnya yang seperti itu yang harusnya kita ikuti dari awal sampai akhir secara lengkap dengan komentar ulama tersebut. Dan memang kalau bisa sambil ada buku yang kita pelajari dan kita kasih catatan seperti itu. Hanya memang nggak ada ujiannya sih. Harusnya ada ujian untuk menguji pemahaman dari orang tersebut. Kembali, al-wasilah laha hukmul maqasid. Jadi semua sarana itu hukumnya dihukumi dengan tujuannya apa ya, untuk hal-hal yang netral. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Topan. Kemudian ada tambahan dari Al Husna tentang Ustaz Rahmat. Kang Rahmat ini, Kang, tentang memilih tambahan dalam memilih hukum fikih. Batasannya adalah kembali pada keyakinan yang diyakini akan kebolehannya setelah dipelajari. Jika meragukan maka tinggalkan, dan jika yakin maka boleh dipilih yang lebih mudah. Itu boleh dan kemudahan. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Khair. Kang Husna. Afektor boleh tambah sedikit tentang itu. Jazakallahu khair Kang Ustadz Rahmat Tena. Dan ada yang sebenarnya membolehkan kita berubah, itu memang lingkungan. Dan ini para ulama sering mengamalkan hal tersebut. Seperti yang Anda bilang tadi, seorang yang misalnya meyakini makan kuda itu boleh, seorang Syafi'i, ya, tapi dia kemudian pindah dan hidup di lingkungan mazhab Hanafi. Maka para ulama sepakat dia sebaiknya tidak pernah makan kuda lagi di lingkungan baru tersebut. Kenapa? Karena akan terjadi kehebohan. Dan kehebohan itu sesuatu yang tidak disenangi oleh syariat ini. Sering kita dapati contohnya orang kunut dan tidak kunut. Ini masyhur alhamdulillah video dari Syekh Ali Jabir rahimahullah, yang diantaranya beliau bilang, kalau saya tanya dulu di situ kunut atau tidak, kalau kunut dia kunut, kalau tidak dia tidak kunut. Artinya menghormati daerah yang ada di situ. Bahkan ada diskusi para ulama, memang sebaiknya ada kalimat di antara kalimat bijak mereka, kita tidak menyebarkan madhab yang berbeda dengan yang berkembang di lingkungan tersebut. Mengapa? Kembali karena memang bisa memicu terutama orang-orang jahil ya, orang-orang awam itu terkadang mudah terpicu gara-gara perbedaan-perbedaan yang sebenarnya dua-duanya ada dasar. Teman-teman yang mungkin kita bicara kunutnya orang Pakistan dengan kunutnya kita aja udah beda, meskipun sama-sama kunut. Jadi cara berkunutnya saja udah beda, dan mereka punya school of knowledge yang itu kalau kita bantah ujungnya diskusinya nggak nyampe-nyampe, karena harus runtun lagi bagaimana mereka sampai pada kesimpulan tersebut. Ya, seperti di Indonesia maka umumnya memang menyebar madhab Syafi'i secara fikih ya umumnya, sehingga kembali ada kebijakan atau kebijaksanaan hikmah seperti itu juga ya. Sebagai tambahan, tentu jazakumullah khair Kang Rahmat untuk tambahannya. Ustaz Rahmat, mungkin itu Kang Victor sudah. Baik, terima kasih Ustaz Topan, dan juga terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, sahabat sekalian, atas kehadirannya pada kajian kita kali ini. Berhubung sudah hampir 2 jam, insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga bermanfaat, dan juga semoga Allah memudahkan kita dalam memahami ilmu agama, dan juga memberikan kita istiqomah untuk bisa
menimba ilmu lagi insya Allah pekan depan. Demikian semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.